Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 94. Lira. Bi, bisa boleh duduk di teras enggak? Ucap Alisan tersenyum memandang wajah suaminya. Mau duduk di teras kamar kita, ucap Atar. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ini lantai 20, pasti enak bila lihat keindahan kota Jakarta dari atas sini, Bi, ucap Alisa dengan tersenyum lebar. Boleh, pakai bajunya dulu, ucapnya. Iya, Bi, ucap Alisa yang masih bersembunyi dalam selimut. Atar mengambil celana pendeknya yang tadi dijatuhkannya di lantai dan memakainya. Ini bajunya, ucapnya yang mengambilkan baju istrinya. Iya, Bi, ucap Alisa yang memakai baju tidur seksi yang diberikan oleh suaminya. Pria itu menggandeng tangan istrinya dan berjalan menuju balkon teras kamarnya. Bi, Isa senang lihat pemandangan seperti ini dari atas. Isa bisa lihat gimana padatnya kota Jakarta. Lihat Jakarta dari atas sini ternyata sangat bagus ya, Bi, ucap Alisa yang kagum. Alisa yang memandang ke arah jalan raya yang dipenuhi oleh lampu-lampu kendaraan. Ini baru jam 8 malam, makanya orang-orang pada masih sibuk, ucap Atar. Ia memegang tangan istrinya. Duduk sini, sayang, ucapnya minta istrinya yang duduk di pangkuannya. Alisa tersenyum dan duduk di atas pangkuan suaminya dengan menghadap ke arah suaminya. Kenapa habis suka kalau Isa duduk di sini? Ucap Alisa yang tersenyum memandang wajah suaminya. Iya, mumpung Isa belum gendut, ucapnya. Kalau Isa udah gendut, berarti Habi nggak mau pangku Isa lagi, ucap Alisa yang memajukan bibirnya. Mau, jawab Atar. Alisa tersenyum lebar dan mencium bibir suaminya. Ternyata Habi cinta Isa, bukan cuma Isa langsing aja, tapi gendut juga, ucapnya. Biar kamu gendut, pipimu tembem, ku tetap suka. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Ku cinta kamu apa adanya, bergendut tidak masalah. Jangan dengarkan mereka yang tidak suka, anggap biasa saja. Ku cinta kamu selamanya, sampai nanti tutup usia. Kan ku sayangi dirimu, kan ku cintai dengan sepenuh hati. Alisa tertawa saat mendengar suaminya yang bernyanyi. Fales semua, Bi, ucapnya. Habi nggak pandai nyanyi, sayang, ucap Atar yang tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Tapi Isa nggak mau gendut, Bi, ucap Alisa. Iya, nggak usah gendut, soalnya berat, ucap Atar. Alisa melingkarkan tangannya di leher suaminya. Habi nggak pakai baju, nanti Habi masuk angin, ucap Alisa mencium leher suaminya. Kenapa sekarang istri Habi senang cium leher Habi? Ucapnya sudah mami hobi baru istrinya. Enggak tahu, Bi, Isa senang aja cium leher Habi, wangi, ucap Alisa. Tapi Habi nggak tahan kalau leher Habi dicium-cium seperti ini, ucap Atar. Alisa hanya diam tanpa menghiraukan ucapan suaminya. Bi, ucap Alisa ketika suaminya menggendongnya. Habi beneran pengen, sayang, sekali lagi ya, pintanya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Atar merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Diciumnya bibir istrinya dengan sangat lembut. Alisa membalas ciuman suaminya. Atar memejamkan matanya dan kemudian memandang wajah istrinya. Pemanasannya dikit ya, sayang, langsung pendinginan, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya. Langsung ya, ucap Atar. Lira membuka matanya. Lira melihat tangannya yang sudah tidak terikat, begitu juga dengan kakinya. Lira memandang sisi kamar saat ini ditempatinya. Lira yakin saat ini kondisi kamar ini sudah kosong.
Tidak ada seorang pun yang berada dalam kamar ini terkecuali dirinya sendiri. Air matanya menetes ketika merasakan tubuhnya yang terasa pedih. Lira mencoba untuk berjalan dengan langkah kaki yang tertatih dan masuk ke dalam kamar mandi. Lira menyiram sekujur tubuhnya dengan cucuran air hangat. Lira menggigit bibir bawahnya ketika merasakan rasa pedih di sekujur tubuhnya. Lira mengusap kulitnya dengan sangat berhati-hati. Selesai mandi, Lira memandang tubuhnya dari pantulan cermin. Kulitnya yang mulus dan putih kini sudah tidak terlihat lagi. Bayaran yang didapatkannya mungkin seimbang dengan apa yang dirasakannya saat ini. Lira memakai pakaiannya dengan sangat berhati-hati. Lira masih mengingat bagaimana ia melewati malam itu dengan air mata yang menetes. Namun, dia tetap diam setiap kali merasakan perlakuan yang diberikan oleh tamunya. Lira mengambil ponselnya. Lira melihat notif uang yang masuk di ponselnya dengan jumlah yang sangat besar. Lira mengangkat sambungan telepon yang saat ini berdering. "Halo," ucap Lira dengan suara terdengar sangat lemah. "Halo Lira, kamu di mana?" tanya suara wanita di seberang sana. "Lagi di apartemen Tante," jawab Lira. "Tante butuh uang 30 juta sekarang. Kamu langsung transfer," ucap wanita tersebut dengan nada memerintah. "Baru 5 hari yang lalu Lira kasih Tante 20 juta. Sekarang kenapa minta 30 juta lagi Tante?" ucap Lira. "Hari ini hoki Tante lagi nggak bagus, jadi Tante kalah," ucap wanita tersebut. "Tante, Lira sudah bilang jangan," ucap Lira yang menghentikan kalimat yang akan keluar dari mulutnya. "Lira, kamu jangan pernah lupa bahwa Tante ini merawat dan besarkan kamu. Kamu ingat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuamu terhadapmu. Papa kamu menikmati kebahagiaannya bersama istri barunya, sedangkan mama kamu menikmati kebahagiaannya bersama dengan suami barunya. Hanya Tante yang mau dan rela menerima kamu hingga sampai saat ini Tante tidak menikah." "Lira tahu Tante, Lira juga berterima kasih dengan Tante karena sudah memelihara Lira," ucap Lira dengan air mata sudah mulai menetes di pelupuk matanya. "Kalau kamu tahu, balas jasa Tante," ucap wanita tersebut yang bernama Tika. "Iya Tante, Lira kirim," ucap Lira. "Bagus, kamu kirim sekarang, Tante lagi butuh sekali ini," ucapnya. "Iya Tante," jawab Lira yang begitu sangat patuh. Lira menangis saat mengingat seperti apa nasib saat ini dialaminya. Lira langsung mentransfer uang untuk tantenya. Bila Tante tahu seperti apa Lira dapat duit, Tante mungkin tidak tega memaksa Lira untuk mencari uang seperti ini, ucapnya mengusap air matanya. Lira sayang Tante, hanya Tante yang peduli sama Lira. Tante orang yang sudah menyelamatkan Lira. Tapi, apa harus seperti ini? Lira membalas jasa Tante. Lira ingin seperti orang lain Tante. Lira malu melakukan pekerjaan seperti ini, ucapnya yang menangis. Hidup Lira hancur, masa depan Lira hancur, ucap Lira yang mengusap air matanya. Lira hanya menikmati rasa kesedihannya sendiri, bahkan dia tidak memiliki bahu untuk menangis. Back to back. "Tante, Lira mau dibawa kemana?" ucap Lira saat ia sudah terlihat sangat cantik dengan memakai mini dress. Wajahnya juga dirias secantik mungkin. Lira terlihat seperti gadis genit. Gadis berusia 16 tahun itu masih terlihat bingung saat melihat tampilannya di depan cermin. Lira memandang nominal uang yang berada di rekeningnya saat ini. Lira selalu mengingat seperti apa Alisa yang selalu menasihatinya.